Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Dwi Handono, dosen pengampu mata kuliah Praktikum Manajemen Farmasi 2 pada program studi Diploma 3 Farmasi Stikes IKIFA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi perkuliahan, yaitu penerimaan obat di apotek. Mata kuliah ini merupakan bagian dari praktikum manajemen farmasi yang lainnya, sehingga materi yang dipelajari akan lebih fokus pada aspek perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pencatatan, dan pelaporan obat. Dalam prakteknya, mata kuliah ini terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah manajemen farmasi berbasis berkas, yang menekankan pada keterampilan administratif seperti surat pesanan, faktur, laporan narkotika, dan psikotropika. Dan yang kedua adalah program perapotikan menggunakan sistem SIMS Apotik yang bertujuan melatih mahasiswa menguasai sistem komputerisasi perapotikan untuk mendukung pekerjaan sehari-hari di apotik. Dalam 16 pertemuan yang akan datang, kita akan membahas materi mulai dari surat pesanan obat, baik reguler, psikotropika, dan narkotika, kemudian penerimaan dan penyimpanan obat, laporan narkotika dan psikotropika, simulasi pelaksanaan dengan metode OSC, sampai dengan pengenalan program SIMS Apotik, penjualan resep dan non-resep, kemudian laporan pembelian, stok opnan, hingga pelaksanaan UAS. Dalam alur tersebut diharapkan mahasiswa mampu memahami keseluruhan siklus manajemen obat di apotek. Mata kuliah Praktikum Manajemen Farmasi 2 dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan mengelola sediaan farmasi di apotek, mulai pengadaan, pemesanan, penerimaan, penyimpanan, pelaporan, hingga pemusnahan obat. Pada topik penerimaan obat, mahasiswa diharapkan mampu melakukan verifikasi kesesuaian barang dengan surat pesanan, memeriksa kondisi fisik obat, mencatat dalam administrasi penerimaan, serta menyimpannya sesuai dengan ketentuan. Kompetensi ini mendukung capaian pembelajaran lulusan terkait keterampilan teknis farmasi dan pengelolaan logistik kefarmasian. Penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen. Kehadiran sebesar 15%, nilai tugas sebesar 15%, sedangkan ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 35%. Bagi mahasiswa yang nilainya kurang, wajib mengikuti program remedial dan yang tidak lulus diwajibkan untuk mengulang mata kuliah. Demikian penjelasan singkat mengenai pembelajaran dengan topik penerimaan obat pada mata kuliah Praktikum Manajemen Farmasi 2. Dengan praktik ini, mahasiswa diharapkan siap menghadapi tantangan di dunia kerja di apotek, khususnya dalam memastikan obat diterima dengan benar, aman, dan sesuai standar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman mahasiswa sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada Praktikum Manajemen Farmasi yang kedua, yaitu pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai penerimaan perbekalan farmasi. Nah, penerimaan perbekalan farmasi ini merupakan suatu kegiatan di mana untuk menjamin kesesuaian jenis, kemudian spesifikasi, kemudian jumlah, mutu, waktu penyerahan, beserta dengan harga yang tertera sesuai dengan surat pesanan dan dengan kondisi fisik yang diterima. Kemudian penerimaan dan pemeriksaan merupakan salah satu kegiatan pengadaan obat agar diterima sesuai dengan jumlah dan sesuai dengan mutunya berdasarkan faktur pembelian dan juga surat pesanan ataupun surat pengiriman barang yang sah. Kemudian teman-teman sekalian, pada saat penerimaan sediaan farmasi di apotik, di rumah sakit, ataupun pada sediaan yang lainnya, ini harus dilaporkan kepada apoteker.
Tetapi apabila apoteker tidak berada di tempat, maka diperbolehkan untuk dapat didelegasikan kepada tenaga kefarmasian yang ditunjuk oleh apoteker penanggung jawab tersebut. Kemudian penerimaan ini untuk pendelegasian dilengkapi dengan surat pendelegasian, penerimaan sediaan farmasi, alat-alat kesehatan, dan BMHP. Nah, sebelum diterima, dilakukan pemeriksaan dulu sediaan farmasi yang meliputi pertama kondisi kemasan, termasuk di dalamnya adalah segel atau label penandaan dalam keadaan baik. Kemudian kesesuaian dari nama, bentuk, kekuatan obat, sediaan obat, isi kemasan antara arsip surat pesanan dengan faktur yang diterima, dan juga obat dalam bentuk fisik yang diterima. Kemudian kesesuaian antara fisik obat dengan faktur pembelian dan juga surat pengiriman barang meliputi kebenaran nama produsen, nama pemasok, nama obat, kemudian jumlah, kemudian nomor batch beserta tanggal kadaluarsa. Untuk penerimaan, apabila hasil pemeriksaan ternyata ditemukan berbekalan farmasi yang diterima tidak dalam kondisi yang baik, seperti nama, kekuatan, sediaan farmasi, kemudian jumlah, atau kondisinya yang tidak baik, maka perbekalan farmasi harus dikembalikan pada saat penerimaan. Apabila pengembalian tidak dapat dilaksanakan pada saat penerimaan, misalnya melalui ekspedisi, maka dapat dibuatkan berita acara yang menyatakan permintaan atau penerimaan tersebut tidak sesuai dan akan dikembalikan kepada pemasok. Nah, jika pada hasil pemeriksaan dinyatakan sesuai dan kondisi kemasan baik, maka apoteker ataupun tenaga kefarmasian yang didelegasikan akan mendapatkan atau wajib menandatangani faktur pembelian dan juga surat pengiriman barang yang mencantumkan nama lengkap, nomor SIPA, SIP-TTK, dan juga stempel sarana selain daripada tanda tangan yang tersebutkan tadi di atas. Nah, dari penjelasan ini, maka setelah ini kita akan mencoba untuk mensimulasikan bagaimana penerimaan barang atau penerimaan perbekalan farmasi, kemudian sediaan farmasi, terutama di apotik. Nanti kita akan lakukan simulasi penerimaan barang tersebut. Jadi nanti kita lakukan untuk role modelnya ada yang melakukan skenario seperti halnya pengantar barang, dan juga nanti ada yang skenario untuk menerima barang. Kemudian untuk nanti kita simulasikan, yaitu nanti dari mulai penerimaan barang dari PBF, kemudian sampai mengecek kesesuaiannya sesuai dengan barang yang diterima dengan bukti-bukti dokumen yang telah resmi. Demikian mungkin sebelum kita lakukan simulasi, apakah ada pertanyaan? Baik, Pak. Ya, silakan. Bagaimana langkah-langkah untuk kita pemesanan barang ke PBF itu? Baik. Untuk pemesanan atau langkah-langkah pemesanan kepada PBF biasanya nanti dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dapat dilakukan dengan secara langsung, yaitu bertemu dengan kurir ataupun dengan pemasok langsung secara offline, atau bisa secara via telepon ya, ataupun melalui email. Dan ini biasanya ada juga PBF yang menggunakan seperti aplikasi untuk membuat surat pesanan secara langsung. Tetapi surat pesanannya itu harus disetujui oleh kedua belah pihak, gitu ya, sehingga nanti pada saat penerimaan barang itu harus disesuaikan antara surat pesanan dan tentu barang yang akan diterima, gitu ya. Dengan siapa? Lintang, Pak. Dengan Lintang. Mudah-mudahan Lintang terjawab ya. Baik, Pak. Oke. Ada lagi dari teman-teman yang mungkin ingin mendiskusikan mengenai penerimaan sediaan obat? Silahkan. Cukup ya? Oke, baik. Kalau sudah cukup, nanti kita lakukan simulasi untuk penerimaan obat berdasarkan surat pesanan yang telah diberikan. Kemudian nanti ada PBF yang datang untuk mengantarkan barang. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin kita lanjutkan pada simulasi. Terima kasih.
Ya, baik teman-teman, kita sudah masuk ke dalam lab simulasi apotik ya, sehingga pada kesempatan hari ini kita akan langsung mensimulasikan bagaimana penerimaan sediaan farmasi. Nah, untuk itu nanti teman-teman akan diberikan skenario ya, masing-masing dari teman-teman mahasiswa akan diberikan skenario untuk melakukan penerimaan sediaan farmasi yang nanti disesuaikan dengan surat pesanan dan faktur. Yang kemudian dalam nanti pelaksanaannya akan diberikan dummy obat ya, dalam kotak seperti ini, dummy obat yang berisi dengan obat-obatan atau dummy obat yang tertera pada surat pesanan dan faktur. Nah, tugasnya adalah nanti setiap kelompoknya ada yang berperan sebagai PBF dan ada yang berperan sebagai petugas apotik. Petugas apotik berkewajiban untuk menerima dan mencocokkan antara surat pesanan, kemudian faktur, dan juga dummy obat yang telah diberikan. Setelah itu, setelah diperiksa untuk kesesuaiannya, maka teman-teman nanti lakukan pengecekan pada lembar kerja di sini. Ya, misalnya obatnya apa, nanti dimasukkan ke dalam sini, kemudian disesuaikan apakah diterima atau dikembalikan. Untuk obat yang diterima, maka nanti akan diletakkan pada baki dengan tulisan diterima, sedangkan untuk yang ditolak dengan alasan tertentu, maka nanti diletakkan pada tempat yang tertera tulisan ditolak. Begitu ya, nanti sambil berjalan jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan untuk ditanyakan dan kita akan mulai simulasinya. Oke, ya. Coba dicek kembali untuk faktur dan juga surat pesanannya ya, jangan sampai ada yang terselip. Kemudian dilihat juga untuk barang datangnya. Cek juga kondisi fisiknya apakah sesuai atau tidak, apakah terjadi kerusakan atau tidak. Oke. Kalau mau dicoret di belakangnya aja. Ya, tolong ikutin di belakangnya Pak Bayu ya, kalau kamera di dalam. Kan ini nggak pakai ini kan? Apa? Tetap pakai audio, tapi mereka biar terasa tulis. Ini mbak, ini mbak. Udah. Ya, baik teman-teman, tadi sudah kita coba lihat ya untuk kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 untuk bagaimana penerimaan obat. Nah, berikutnya nanti kita akan simulasikan. Begitu ya untuk penerimaan obat nanti di apotik. Kira-kira siapa yang berkenan untuk melakukan simulasi? Silakan. Oke. Ya. Sebentar. Coba dari kelompok 1. Oke, berdua ya. Oke, berdua. Kelompok 2. Cika sama Arjun, baik. Ya, 3. Oh, biar ini berdua aja ya. Saudari Meli sama saudari Tiara ya. Oke, baik. Nah, setelah ini kita akan lakukan simulasi. Jadi nanti ada yang bertugas sebagai PBF dan ada yang bertugas sebagai petugas apotik. Jadi silahkan untuk bisa mempraktikkan, simulasikan bagaimana penerimaan barang di apotik. Begitu ya. Ya, baik. Misi Mbak, saya dari PT Sina Medica ingin mengantar barang. Ini untuk faktur dan SP yang sudah dikirimkan di email ya. Baik, tunggu sebentar ya, Ya, Mbak. baik. Saya cek terlebih dahulu. Maaf, ini ada barang datang. Apakah udah benar? Ya, nanti silahkan dicek antara surat pesanan, faktur, dan barang yang datang ya. Silahkan. Baik, Pak.
Ini udah dicek semua, Pak. Hmm? Menurut saya udah benar semua. Oke, coba dicek lagi, lalu kemudian kamu kerjakan pada lembar kerja yang telah disiapkan ya. Perhatikan jumlahnya, kemudian expired date-nya, kemudian kondisi fisik dari obatnya. Ya, disesuaikan seperti tadi penjelasan yang telah disampaikan. Pak, jadi kan kita di sini mesennya ada 2 box ya, tentualnya. Iya. Sedangkan yang Baitum 3. Ya, ya berarti tidak ada kesesuaian. Ya, silakan. Silakan disampaikan ke pengantar barang ya. Baik, Pak. Mbak, Ya, ada Mbak. ini kan di fakturnya saya kan mesen tentualnya 2 box ya. Ya. Tapi yang datang ini 3 box. Terus gimana itu Mbak? Saya ambil lagi apa gimana? Pak, mau diretur dulu atau kita ambil nanti? Ya, berarti sesuai dengan surat pesanan saja yang tertera juga di faktur. Berarti Ya, yang kita ambil 2 aja, Iya. nanti satunya. ya satunya di retur. Retur aja. Ya. Oh iya dong Mbak, berarti ini 2 saya ambil tapi yang satunya saya retur. Nanti saya ini Pak, menerimanya. Ngambil apa aja atau gimana? Tanda Dan tangan. nanti tanda tangan doang. diberikan faktur, kemudian kopi dari surat pesanan. Ya, yang telah ditandatangan. Ya, tanda tangan, capnya di sebelah. Jadi saya nerima obatnya doang kan ya Pak? Sama fakturnya. Baik Mbak, ini surat fakturnya saya ambil ininya tanda tangannya buat retur. Saya tanda tangan di sini. Oh, berarti saya yang tanda tangan. Oke. Ini saya ambil Pak. Ya, Semua barangnya yang aman cuma ini aja ya. Terima kasih. oke, baik teman-teman, tadi sudah kelompok 1 yang mencoba mensimulasikan tentang penerimaan obat ya di apotik berdasarkan surat pesanan, kemudian faktur dan juga barang datang. Kemudian setelah dimasukkan dalam rubrik penilaian, ternyata memang kelompok 1 tadi masih malu-malu ya, masih ada beberapa yang harusnya segera gitu ya dieksekusi, tetapi masih ada pertanyaan, tapi tidak apa-apa. Kemudian tadi untuk pengembalian barang ya, pengembalian barang itu jangan lupa untuk menyertakan faktur yang kemudian ada kopi surat pesanannya, karena itu sebagai bukti bahwa seberapa yang diminta, dipesan, dan itu juga yang diantar gitu ya. Nah, kemudian berikutnya nanti kita akan mencoba mensimulasikan untuk kelompok yang kedua ya, silakan untuk bisa bersiap-siap. Oke, baik.
Selamat siang Ibu, saya dari PBN Sina Medika ingin mengantarkan barang. Ini barangnya Bu. Ayo, saya cek dulu ya Mas. Ini surat pesanan dan ini faktur. Saya cek dulu ya Mas. Ya, baik Ibu. Lengkap semua. Ya. Terima kasih ya Mas. Ya, terima kasih Ibu. Oke, untuk yang kelompok kedua kita lakukan refleksi ya. Untuk kelompok kedua, kira-kira bagaimana tadi? Apakah betul atau ada kesalahan? Salah di mana? Jika mau ngecek obatnya. Oke, tidak mengecek obat. Lalu ada lagi? Faktur nggak ditanda. Faktur tidak ditandatangan. Lalu apa lagi? Obatnya nggak dicek. Obatnya tidak dicek. Lalu apa lagi? Dilihat stempel. Tidak diberikan stempel ya. Jadi mungkin refleksi dari saya berdasarkan rubrik penilaian. Yang pertama, kompetensi dalam pengumpulan data dan informasi. Ya, untuk kelompok kedua tadi sudah mencoba ya untuk menggali informasi dan juga pengumpulan data, tetapi kurang teliti dalam hal ini adalah melihat untuk kesesuaian dari obat yang sudah dihantarkan. Ya, apakah tadi sudah sesuai semua atau belum gitu ya. Padahal di dalam soal ternyata ada obat yang diretur gitu ya. Lalu kemudian untuk yang kedua, berdasarkan rubrik penilaian dalam hal kompetensi monitoring dan evaluasi, ini juga agak kurang teliti ya. Seharusnya ada kelompok obat yang diterima dan juga dikembalikan. Ya, karena tadi dilihat ternyata pada soal ini kelebihan seharusnya. Dan yang lain adalah tadi untuk dokumen misalnya seperti faktur ya tidak diberikan tanda tangan dan kemudian stempel. Kemudian kurang melakukan kolaborasi. Jadi tadi Saudari Cika kurang luwes gitu ya. Tidak ada sapaan gitu ya. Oh, memang gitu ya? Oh, gitu ya. Jadi nanti terlalu pendiam. Jadi mungkin nanti bisa lebih luwes lagi ya, terutama untuk pada saat menunjukkan sikap dan perilaku profesional. Gitu ya. Jadi mungkin itu refleksi untuk kelompok yang kedua, sehingga nanti untuk kelompok berikutnya bisa sebagai masukan dan sebagai pembelajaran. Oke, baik, untuk kelompok berikutnya bisa bersiap. Siap. Oke, untuk Selamat siang, mengantar barang. Ya, siang Mbak. Ini barangnya sesuai faktur sama pemesanan yang udah dipesan ya. Ya, sebentar saya cek dulu ya, Mbak. Ini yang Ventolin inhalernya saya retur ya Mbak. Ini tidak ada di faktur saya, di surat pesanan saya. Oh iya baik Pak. Jadi saya ambil pesan. Coba dicek lagi, udah saya tanda tangan, cuma Ventolin aja yang di retur. Ventolinnya tidak sesuai ya? Iya. Ya baik. Terima kasih. Iya, Terima kasih ya Mbak.
Oke, baik teman-teman sekalian, untuk kelompok yang terakhir dari rubrik penilaiannya tadi setelah ada refleksi di kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Alhamdulillah untuk kelompok 3 lebih lancar, terutama pada saat pengumpulan data dan informasi tadi pada rubrik penilaian sudah bisa tepat gitu ya dalam meneliti kesesuaian obat. Kemudian yang kedua, pada saat monitoring evaluasi pun ada kelompok obat yang diterima dan dikembalikan, ini juga sudah tepat. Kemudian juga dalam hal dokumentasi dari dokumen untuk surat pesanan dan faktur juga sudah sesuai. Sudah ada tanda tangan dan kemudian distempel. Yang kemudian juga untuk kolaborasi dan penilaian sikap dan perilaku profesional ini keseluruhan menunjukkan perilaku profesional dan juga yang sikapnya yang baik, begitu ya. Baik, mungkin tepuk tangan semuanya untuk kita semua. Ya. Ya, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 tidak perlu berkecil hati ya, namanya juga kita sedang belajar, kita sedang melakukan simulasi, sehingga nanti kemudian mengingatkan untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk hasil kegiatan pada hari ini silahkan bisa di-upload melalui e-learning IKIFA ya, sebagai bukti dan sebagai record bahwa kita sudah melakukan kegiatan penerimaan sediaan farmasi ini. Begitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita lakukan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Kita jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.